Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Hadi, NIM saya 1801 2020 1001. Jadi pada pertemuan kali ini saya ingin menjelaskan pengertian arus AC dan DC. Jadi sebagaimana kita ketahui, arus AC ini adalah dan DC ini adalah arus yang dibutuhkan dalam kesehari-harian kita. Cuman yang berbeda itu adalah penggunaannya. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam slide yang pertama, yaitu pengertian arus DC. Arus DC ini, AC ini adalah kata singkatan. Singkatannya adalah alternative current, atau AC dapat disebut juga arus listrik bolak-balik. Arus ini biasanya dihasilkan oleh generator yang dapat menghasilkan listrik, namun besar dan arahnya selalu berubah setiap waktu. Arus bolak-balik ini akan membentuk sebuah gelombang dengan frekuensi tertentu yang berbentuk sinus, sehingga banyak juga yang menyebutkan arus listrik AC berbentuk gelombang sinus. Setiap negara, aliran yang dihasilkan itu berbeda-beda, dan gelombang juga itu berbeda-beda. Kini di Indonesia, listrik PLN menggunakan arus bertipe AC dengan frekuensi 50 Hz. Sedangkan perangkat elektronik yang menggunakan arus DC, direct current, harus memakai power supply seperti adaptor agar tidak mudah rusak. Selanjutnya, slide yang kedua. Selanjutnya adalah keunggulan arus DC, arus AC. Arus listrik AC atau bolak-balik mempunyai beberapa keunggulan dibandingkan jenis DC. Berikut ini adalah keunggulan dari arus listrik AC, alternative current. Yang pertama, dapat menyalurkan listrik menuju tempat yang sangat jauh, seperti halnya PLN yang dapat mendistribusikan arus listrik AC ke setiap daerah Indonesia. Yang kedua, ada biaya operasional yang lebih kecil dibandingkan arus listrik DC. Yang ketiga, ada voltasenya dapat ditingkatkan menggunakan trafo. Yang keempat, arus listrik AC mudah diproduksi hanya dengan satu generator saja. Yang kelima, aliran arus listrik AC lebih hemat karena tidak banyak terbuang seperti halnya jenis DC. Jadi di sini dapat kita simpulkan bahwasanya arus AC ini adalah arus yang sangat meminimalisir kehidupan kita, baik dari biayanya, baik dari kebutuhannya, dan keunggulannya. Arus AC ini adalah arus yang sangat berpengaruh ataupun bisa dikatakan dengan sangat penting dalam kehidupan kita. Baik kita menggunakan TV, kulkas, AC, dan lampu, ya kita pasti menggunakan arus AC karena arus yang diberikan untuk setiap komponen tersebut sesuai dengan alirannya sendiri. Selanjutnya kita masuk kepada pengertian arus DC. Direct current atau DC dapat disebutkan juga arus listrik searah. Mulanya aliran arus DC dikatakan mengalir dari kutub positif ke negatif. Namun setelah banyak penelitian yang dilakukan para ahli arus listrik DC, mengalir dari kutub negatif ke positif. Aliran-aliran tersebut akan menyebabkan adanya lubang dengan muatan positif yang terlihat menuju ke kutub negatif. Kebanyakan arus DC digunakan untuk keperluan beban elektronika. Karena PLN hanya memproduksi arus listrik AC, jadi peralatan elektronik yang menggunakan arus DC harus memakai adaptor untuk merubahnya. Jadi selanjutnya adalah keunggulan daripada arus DC. Arus listrik DC atau searah mempunyai beberapa keunggulan dibandingkan jenis AC. Berikut ini adalah keunggulan dari arus listrik DC. Direct current. Arus listrik DC dapat disimpan lebih lama. Contohnya pada sebuah aki
arus listrik DC di dalamnya dapat digunakan kapan saja dan bisa bertahan lama. Arus listrik DC mudah untuk dipindahkan, contoh seperti pada baterai. Arus DC dapat dikemas atau dipindahkan alirannya pada kemasan tersebut. Arus listrik DC lebih aman jika tersengat karena menggunakan tegangan yang rendah. Jadi dapat kita lihat sendiri perangkat elektronika tadi AC mengeluarkan arus, lalu dari perangkat elektronika itu dikonversikan lagi menjadi arus DC gitu. Jadi begitu halnya dengan DC. DC ini mempunyai keunggulan masing-masing. Di setiap arus mempunyai keunggulan masing-masing, baik dari arus AC dan arus DC. Namun arus DC ini dapat bertahan lama. Cuma biayanya saja yang membuat kita enggan membayarnya gitu, enggan membelinya atau membayarnya gitu. Karena arus DC ini bisa digunakan mana saja. Dia bisa dipindah-pindahkan. Dia kayak gimana? Dia bisa dibawa kemana saja kalau misalnya arus DC ini. Baik kita membutuhkan, misalnya nih teman-teman mogok mobilnya di hutan, kan di sana kan tidak ada aliran listrik. Jadi teman-teman terpaksa harus menggunakan aki-aki yang teman-teman bawa gitu. Nah, begitulah fungsi DC di sekitaran kita. Terima kasih. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.